Bismillahirrahmanirrahim. Limardhatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ولوالدينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, namun insyaallah kitab utama kita tetap dengan kitab Umdatus Salimin untuk malam hari ini, tapi sepertinya di setiap tempat kajian dimanapun saya di Kuala Tanjung ini akan saya mulai dengan kitab pendamping lah bahasa kita. Seperti malam Senin itu ada kitab Jauharul Mauhub dan kitab Matla'ul Badrain. Di malam Jumat itu kitab Minhajul Abidin dengan Fathul Mu'in. Nah, malam ini juga ada kitab hadis yang akan kita baca, yakni kitab hadis Usfuriyah, Al-Mawa'izu Al-Usfuriyah. Jadi baca sedikit hadis, baru nanti kita masuk ke fikihnya. Insyaallah kita akan mulai selalu dengan kitab hadis. Ini saya tak tahu ada terjemahannya atau tidak, tapi pokoknya dengar sajalah. Saya sendiri yang berkitab pun jadi. Tapi insyaallah ada terjemahan kitab Usfuriyah, itu ada insyaallah. Tapi mungkin lebih mudah nyarinya kalau lewat internet, pakai Shopee. Nah, itu gampang lebih nyarinya mungkin. Isinya hanya 40 hadis, tapi ada syarahan didampingi dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyiduna Abdullah bin Umar, anak dari Sayyiduna Umar bin Khattab, salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan salah satu ulama us-sahabah, ulama di karangan sahabat, Sayyiduna Abdullah bin Umar. Dan yang biasanya termasuk dalam silsilatul zahab, rantai emas, sanad emas dalam hadis. Sanad emas dalam hadis itu adalah sanad yang paling tinggi ketika terkumpul nama-nama mulia untuk sampai kepada hadis, yaitu dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau meriwayatkan dari gurunya Imam Syafi'i. Beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Nafi'. Beliau meriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah bin Umar. Sayyiduna Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi. Ini adalah sanad emas, sanad tertinggi di dalam ilmu periwayatan hadis. Tak ada tokoh-tokoh yang lebih tinggi daripada ini. Dan lihat ketika Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nah imam mazhab kita masuk ke dalam salah satunya. Maka memang 4 mazhab itu adalah orang-orang yang luar biasa dari segi keilmuan dan dari segi kebatinan, dari segi adab akhlak, dari segi keilmuan. Makanya termasuk dalam silsilatul zahab, sanad rantai emas. Nah, karena isinya orang-orang yang luar biasa. Nah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih, orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang penyayang maka Allah pun akan menyayanginya. Irhamu man fil ardi. Sayangilah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka akan menyayangi kalian penghuni langit. Sayangi penghuni bumi, maka kalian akan disayang oleh penghuni langit. Malaikat tuh sayang sama kita, baik yang ada di langit pertama sampai di langit paling atas. Nah, jadi di sini perintah untuk menyayangi siapapun yang ada di bumi. Wa fi muwafaqati hadal hadis, ada satu kisah yang sesuai dengan hadis ini tentang rasa kasih sayang kepada yang ada di bumi. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Kana yamshi fi sikakil Madinah, beliau pernah jalan di salah satu jalan di kota Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun. Beliau melihat ada seorang anak lagi megang burung kecil. Nah, wa kana yal'abu bihi, anak tuh main sama burung tadi. Sebagian guru menerangkan diikat kakinya pakai benang, terbangkan. Udah tinggi terbang, tarik lagi. Nah, namanya anak-anak. Nah, farahima Umaru dalikal usfur. Maka Sayyiduna Umar pun kasihan sama burung tadi. Fashtarahu, maka Sayyiduna Umar membeli burung tadi. Perhatikan, kasih sayang Sayyiduna Umar ini bukan sama hewan tapi tak sayang sama orang. Lihat bagaimana cara Umar untuk membebaskan burung tadi. Ada sebagian kita kasihan sama binatangnya tapi tak kasihan sama anaknya. Ngelihat anak main gitu dibentak anaknya. Kau tak ada kasihan kau, burung tuh begini segala macam, sini lepas, nangis anaknya. Kan begitu. Sayang sama burung tak sayang sama anak orang. Maka Sayyiduna Umar caranya dibelinya burung tadi itu. Anak tuh senang, burung tuh pun selamat. Jadi dua-duanya disayang. Maka sama Sayyiduna Umar dibeli burung tadi, minas sobi, dari anak tadi itu. Nah, cuman sini biar beli berapa, 10.000, 20.000, kasih anak senang, burung pun tenang. Nah, ini kadang menasehati ada kucing dimain-mainkan anak-anak. Namanya anak-anak mana paham? Dibentak anak tuh, kucingnya selamat, anaknya pulang nangis. Nah, ini berarti sayang sama hewan, tak sayang sama orang. Nah, Sayyiduna Umar dibelinya burung tadi, fa'ataqahu, dibebaskan sama Sayyiduna Umar. Falamma tuwfiya Umaru, maka ketika Sayyiduna Umar wafat, nah, ra'ahul jumhuru fil manam, banyak orang yang memimpikan beliau ketika tertidur. Jadi orang-orang tidur pada banyak yang memimpikan beliau. Nah, fasa'aluhu an halihi, semuanya bertanya tentang keadaannya. Ma fa'alallahu bik, wahai Umar, apa yang Allah lakukan kepadamu? Nah, qala, Sayyiduna Umar berkata, ghafarali wa tajawaza anni, Allah ampuni aku, Allah maafkan semua kesalahanku. Qalu bi ayyi syai'in, orang-orang bertanya, loh kok bisa, dengan apa Allah ampunkan semua dosamu? Bijudika, apa karena kau ini pemurah luar biasa? Au bi adlika, atau karena engkau pemimpin yang adil? Kita tahu Umar adalah pemimpin yang luar biasa adil. Au bi zuhdika, atau karena kau zuhud? Kita tahu Umar jadi khalifah tapi tak punya istana, tak punya kemewahan dunia. Apakah dengan itu Allah ampunkan? Qala, Sayyiduna Umar menjawab, lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian letakkan aku di dalam kubur, ketika kalian masukkan aku ke liang lahat, wasatartumuni biturab, lalu kalian tutupi aku dengan tanah, wataroktumuni, kalian tinggalkan aku wahidan sendirian, fadakhala alayya malakani muhibani, maka datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Umar takut sama malaikat. Berarti kayak apalah nih malaikatnya? Yang Umar tuh tak pernah takut sama siapapun, setan aja takut sama Umar.
Giliran jumpa mungkar nakir, Umar ketakutan. Berarti ngerihnya luar biasa mungkar nakir tuh. Sampai Umar yang begitu tegas, begitu tak ada rasa, kalau dibilang takut, tak pernah takut Umar tuh. Ini ngelihat wajah mungkar nakir takut. Berarti ngerinya seperti apa? Tara akli, kata Umar. Hilang akalku, terbang akalku. Ketika melihat mungkar nakir tuh. Itu kan berarti udah ngerinya luar biasa. Orang sekelas Umar ngelihat mungkar nakir, akalnya tak bisa dikuasai. Warta'atu mafasili, warta'adat mafasili. Lemas seluruh persendianku. Nah, ini Umar yang hatinya begitu kuat, luar biasa di medan perang. Nengok setan pun setannya ditempeleng. Dalam satu riwayat. Ini jumpa malaikat mungkar nakir, lemas persendiannya. Nah, bukan kayak kita, kalau kita memang lemah batin kita. Nah, terkejut sikit aja lemas semuanya. Nah, min haibatihima, karena mengerikannya keduanya tadi itu. Wa akhadhani, keduanya memegang aku. Wa ajlasani, keduanya mendudukkan aku. Wa arada ayyas alani, maka keduanya hendak bertanya kepadaku. Mau ditanyai lah ini Sayyiduna Umar. Nah, karena Sayyiduna Umar bukan mati syahid. Nah, Sayyiduna Umar matinya bukan fil ma'rakah, bukan di medan perang. Nah, tetap di pembaringan, ditusuk, tapi di pembaringan. Nah, fasami'tun nida, ketika aku mau ditanyai oleh mungkar nakir, aku dengar ada suara yang memanggil. Minal hatib, suara tapi nggak ada wujudnya. Utruka abdi, tinggalkan oleh kalian berdua hambaku itu. Wala tukhawwifahu, jangan kalian bikin takut dia. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, aku sayang sama dia, ku ampuni semua dosanya. Li'annahu, karena dia rahima usfuran, telah menunjukkan kasih sayangnya kepada seekor burung. Fit dunya, di dunia dulu. Farahimtuhu fil uqba, maka aku kasihi dia di akhirat. Tuh, burung saja, seberapalah burung tuh. Jadi maka, tapi tadi ya, jangan sayang sama burung, sama orang garangnya luar biasa. Ini artinya gayah puncak, kalau sama binatang saja sudah sayang, apalagi sama manusia. Jangan pula sayangnya sama burung luar biasa, sama orang zalim, sama orang tak ada rasa kasih sayangnya. Nah, jadi maka dengan hanya menyayangi yang seperti itu, ditunjukkan kasih sayang yang seperti itu, akhirnya mendapatkan ampunan. Satu kisah terakhir, karena hadis ini ada dua kisah biasanya yang mengiringinya. Ada kisah yang lain, kana abidun fi Bani Israel, ada seorang hamba di kalangan Bani Israel, orang yang rajin ibadah, abid, marra ala kasibim minar ramli, beliau melewati satu bukit pasir. Wa qad asaba Bani Israel maja'atun, pada saat itu Bani Israel sedang ditimpa kelaparan, paceklik. Musim sering gagal panen, akhirnya banyak yang kelaparan dari kaum Bani Israel tadi itu. Ketika dia lewat satu bukit pasir yang besar, fatamanna fi nafsihi, maka dia berangan-angan di dalam dirinya, dia bercakap dalam hatinya, anna hadza law kana daqiqan la ashba'a butuna Bani Israel. Kata dia dalam hati, ini seandainya bukit pasir ini tepung, kalau bukit pasir ini beras, bahasa kita sekarang, wah, aku sedekahi semua sama Bani Israel biar yang lapar-lapar tuh kenyang. Itulah yang terbersit dalam hatinya ketika melihat bukit pasir tadi. Seandainya beras lah ini, ku sedekahkan kepada seluruh Bani Israel supaya nggak ada yang kelaparan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, maka Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel banyak nabinya. Ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, banyak. Nah, angkul li fulan, kata Allah Ta'ala, katakan kepada si fulan, orang tadi tuh. Nah, Allah nyuruh nabinya, bilang sama si fulan, innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fasaddaqta bihi.
Allah sudah kasih pahala sedekah dengan sebukit beras, kita katakan. Allah sudah beri dia pahala sedekah sebukit beras karena sudah terlintas kasih sayang di dalam hatinya. Kalau itu beras dia kasih kepada seluruh orang. Tuh, luar biasanya niat, luar biasanya angan-angan yang baik. Udah berangan-angan aja. Nah, ngelihat ada orang rumahnya susah, rumahnya mau rubuh, ya Allah, kalau punyalah aku duit banyak, aku bangunkan di rumah. Udah bilang aja begitu. Nah, yang seperti itu ternyata menjadi sebab seseorang itu mendapatkan rahmat Allah. Itu bentuk kasih sayang. Yang tadi kasih sayang langsung Sayyiduna Umar dengan perbuatan. Yang kedua ini masih kasih sayang dengan perasaan saja sudah dapat ampunan dari Allah. Maka jangan pernah membersihkan sesuatu yang tak baik, tapi senantiasa terus berangan-angan hendak melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu saja sudah memberikan pahala yang luar biasa. Hewannya, manusianya, anak kecilnya, orang tuanya, kaya, miskin, senang, susah, laki, perempuan, kalau selama dia makhluk Allah sayangi. Bahkan kepada orang kafir pun jangan putus kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa di hadapannya, diusung di hadapannya jenazah orang kafir. Nyata itu orang kafir. Tapi Rasulullah bangkit berdiri kemudian pakai menunjukkan wajah sedih. Hampir menangis. Sahabat melihat itu bertanya, ya Rasulullah, itu siapa? Keluarga engkau kah? Bukan. Tetangga engkau? Bukan. Kenalan engkau? Bukan. Aku pun tak tahu itu siapa. Tapi yang aku tahu dia kafir. Jadi kenapa engkau pasang wajah sedih? Apa kata Rasulullah? Tafallatat minni nafsun ilan nar. Lepas dariku satu nyawa menuju neraka. Kasihan betul Rasulullah. Nah, jadi itu tadi. Pasang rasa kasih sayang. Tunjukkan rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah di bumi ini, maka Allah dan para malaikatnya akan menyayangi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, insya Allah. Jadi itu tadi, jangan punya rasa benci kepada orang. Ini pembuka hadis. Tiap kita mulai, kita akan baca satu hadis beserta kisah hikayat yang berkaitan dengan hadis tersebut.